hadang hapalang rumangku hiroki dumbidege suarana dindaro tuhatai sai mardongan polo Uria madagamo maranatha roh Tuhan amin sai di bumaro. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Roma pasal 13 ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, umat Kristen adalah orang yang berdoa. Bahkan kita mengimani doa itu seperti nafas kehidupan, di mana setiap saat kita tidak berhenti bernapas, setiap saat juga kehidupan rohani kita tidak berhenti dari doa. Siapakah yang harus kita doakan? Tentu bukan hanya diri kita, keluarga, atau kerabat, tetapi orang lain di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kasih dari Tuhan yang mungkin tidak kita kenal atau yang mungkin tidak pernah kita ketahui. Mereka sangat membutuhkan doa-doa kita. Dalam firman Tuhan di pagi hari ini, firman Tuhan berbicara tentang tanggung jawab orang Kristen terhadap pemerintah. Ternyata kehidupan kita sebagai orang Kristen memiliki tanggung jawab besar terhadap pemerintah kita. Salah satunya adalah berdoa. Sejauh mana kita mendoakan pemerintah kita? Apakah setiap hari kita membawa pemerintah kita dalam doa? Ketika kita menginginkan negara kita hidup dengan kedamaian, haruslah kita bawa dalam doa agar kiranya Tuhan memberkati, memberikan kebijaksanaan kepada pemerintah kita. Tetapi apakah mungkin kita katakan, mungkin bagi sebagian orang, aku tidak suka dengan pemerintah ini. Apakah aku harus mendoakannya? Atau aku harus mendemonya? Aku tidak suka dengan pemerintah yang itu, aku tidak mau mendoakan. Tidak seperti itu. Paulus dalam kisah ini tidak sedang memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah. Di Roma dia dipenjara. Dalam kisah Timotius, pekabaran Injil dihentikan oleh pemerintah. Semua kisah yang tidak baik bagi dia, tetapi Paulus tidak mengajak kita untuk membenci pemerintah. Tidak. Tetapi Paulus mengimani bahwa pemerintah itu berasal dari Allah, hadir sesuai dengan kehendak Allah, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak patuh kepada pemerintah. Malahan firman Tuhan mengajak kita untuk berdoa kepada pemerintah. Bawa selalu dalam doa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemerintah dan kekristenan, kita memiliki tanggung jawab besar. Kita jangan mengimani bahwa pemerintah itu adalah kekristenan. Artinya pemerintah harus berpihak kepada orang Kristen. Tidak seperti itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka adalah wakil Allah. Dan kita sebagai masyarakat harus tunduk kepada pemerintah. Namun, di kalimat yang kedua, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Jika kita melakukan kesalahan,
Banyak yang terjadi kita lihat malah menghindar ataupun mencaci maki pemerintah. Tidak. Kita tetap bertanggung jawab. Tanggung jawab kita kepada pemerintah itulah bukti bahwa kita adalah orang beriman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mendoakan pemerintah seperti melemparkan batu ke atas gunung yang pada akhirnya akan kembali kepada kita. Mendoakan agar pemimpin kita hidup dengan bijaksana sama seperti mendatangkan kebaikan untuk kita. Di kalimat pertama dikatakan, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Jangan berhenti untuk mendoakan pemerintah. Jangan berlah seperti Daniel yang tidak pernah berhenti berdoa untuk pemerintahnya. Demikianlah kita juga sebagai orang percaya. Mari setiap hari jangan pernah putus asa. Berdoalah untuk negara kita. Berdoa untuk pemerintah kita agar kiranya berkat Tuhan tetap mengalir bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Engkau memberkati menyertai kami Tuhan. Mengajarkan kami selalu agar menjadi umat yang berdoa. Mendoakan pemerintah kami. Berkati kami, berkati pemerintah kami Tuhan. Agar kiranya hikmat-Mu hadir di tengah-tengah kami selalu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.